I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind because of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kofil ya, channel Bang Kofil Official, channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis ponzi dan pinjaman online ilegal ya. Oke ya. Kali ini ya saya akan membahas ya sebuah hal yang mungkin sering ditanyain oleh para nasabah dari pinjaman online ya, gitu ya. Itu kebanyakan nasabah yang akan bertanya ya, Pak, saya pinjaman online saya telah jatuh tempo itu 70 hari lebih gitu. Saya telah galbay 70 hari Pak. Apakah nama saya di BI checklist ya dan di bank gitu ya, itu akan hitam Pak, akan kena Pak gitu. Jadi saya tidak bisa lagi untuk melakukan pinjaman nanti dilakukan di bank gitu ya. Pak, saya setelah melakukan pinjaman online Pak, saya udah galbay 3 hari dan 5 hari, tapi 3 hari dan 5 hari ya, apakah nama saya juga akan kena checklist atau di backlist di bank Indonesia gitu. Jadi saya tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi di bank resmi gitu ya. Oke, itu mungkin pertanyaan yang banyak keluar ya, pertanyaan yang banyak kita hadapi dan saya temui gitu ya di beberapa media. Kebanyakan dari nasabah dari pinjaman online gitu ya, baik itu legal maupun ilegal, dia akan ya dalam hati sanubarinya gitu ya, itu kan terus terpikir itu, maka saya ini apabila saya galbay gitu ya, saya tidak bisa melakukan pinjaman lagi di bank, nama saya sudah jelek di bank gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah mungkin begitu ya teman-teman ya, yang mungkin sekarang masih terjerat pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal gitu ya. Nah oke, ya ini berkaitan dengan ini ya, saya coba untuk beri pencerahan ya, penjelasan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Ini sebelum kita melakukan pinjaman online gitu ya, memang dalam persyaratan itu udah tertulis ya, yang berapa poin-poin gitu ya yang harus kita taati gitu, patuhi gitu ya, supaya tidak gagal, supaya tidak telat bayar berapa hari gitu ya. Nah, kan ada ketentuannya itu, dan masing-masing pinjol itu ada peraturan dan persyaratan mereka itu ada gitu. Nah gitu. Jadi kebanyakan yang pinjol ya, yang langsung melakukan backlist, apa artinya langsung terhubung di BI checklist, itu rata-rata itu yang legal gitu ya, seperti aku laku, seperti apalagi Kredivo ya, pokoknya yang aku laku gitu, bukannya yang legal, bukan yang legal tapi rasa ilegal, bukan. Itu teman-teman perlu perhatikan. Jadi apabila kalau kita bertanya kapan gitu, dan kapan kita menerima dari BI checklist atau daftar hitam itu gitu, ya kan. Ini kalau sesuai dari yang saya pantau ya, yang saya lihat ya, berdasarkan dari pengalaman teman-teman semuanya, bank BI checklist itu pinjaman online gitu ya, apabila kita galbay di pinjaman online itu selama 70 hari ataupun 30 hari, maksimalnya itu 90 hari lah kita katakan begitu ya. Apabila kita tidak melakukan pembayaran galbay gitu ya, maka nama kita udah otomatis terlist di BI checklist gitu, daftar hitam otomatis. Jadi nggak ada cerita ya, nggak ada nego-nego lagi gitu ya, karena yang pinjol legal ini dia otomatis dia udah langsung terkoneksi langsung di BI checklist gitu.
Nah, jadi teman-teman bertanya seperti itu, mungkin ya apakah bisa masuk blacklist? Ya jelas bisa. Kalau yang ilegal ya teman-teman, perhatikan legal. Kalau yang ilegal nggak akan mungkin. Bagaimanapun yang ilegal mengatakan mereka bisa memblacklist nama Anda di bank. Ya, itu tidak, itu bohong, itu hoax gitu. Yang namanya yang ilegal itu tidak punya koneksi, mereka di OJK tidak punya koneksi, di BI itu tidak punya gitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, saya melakukan pinjaman online ilegal ya Pak ya. Ini Pak, saya diteror sama DC pinjol ilegalnya gitu ya. Nama APK-nya bla 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 gitu ya. Nama saya langsung dikatakannya masuk blacklist Pak di Bank BI. Wah, itu nggak ada Bu ya, nggak ada. Kalau ada yang bilang begitu, itu bukan pinjol ilegal itu. Itu bukan pinjol legal, ilegal itu. Apalagi kalau yang kita tahu ciri-ciri dari pinjol ilegal itu seminggu ya. Jangka waktu pengembalian itu seminggu. Bisa antara 8 hari sampai 10 hari. Nah, itu yang ilegal, bisa kita lihat gitu. Tapi kalau yang legal gitu ya, mereka kooperatif gitu ya. Tetap mereka melakukan konsolidasi kepada kawan-kawan ya. Ketika kawan-kawan galbay, mereka akan coba bertanya kepada kawan-kawan, mereka akan coba untuk datang ke rumah gitu ya, untuk menanyakan perihal keterlambatan ini gitu. Biasanya mereka memberikan solusi gitu ya, gimana cara membayarnya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, tunggakan ini ya, mereka akan memberi solusi gitu. Ya. Tapi jangan, teman-teman harap diingat ya, jangan sampai di pinjol legal ya, seperti aku laku. Jangan sampai telat 90 hari, itu jangan sampai. Kalau sampai 90 hari teman-teman namanya udah jelek di bank gitu. Otomatis auto jelek gitu di bank gitu. Nah, makanya teman-teman kalau nanti ya banyak kita temui gitu ya di mana-mana gitu. Seorang nasabah melakukan pinjaman di bank gitu ya. Nah, ketika ada suatu hal yang membuat dia tidak bisa melanjutkan pinjaman gitu. Nah, nanti pihak bank akan memberikan solusi gitu ya kepada yang nasabah bersangkutan agar untuk melunasi pinjaman yang ada di sebelumnya gitu ya, yang berkaitan dengan pinjol-pinjol gitu ya, pinjol-pinjolan gitu. Nanti pihak bank udah mengatakan gitu, lunasin dulu baru nanti BI-nya selesai gitu. Nah, jadi itu bisa hilang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang nggak bisa hilang, itu bisa hilang. Bisa hilang. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan, Pak, apakah bisa hilang? Bisa hilang. Dengan catatan teman-teman melunasi kewajiban teman-teman di pinjol tersebut. Gitu ya. Jadi kalau pinjol legal gitu ya, kalau udah telat 90 hari itu teman-teman ya, otomatis denda itu hilang gitu. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan lagi. Yang denda itu udah hilang, otomatis hilang. Itu udah peraturan di OJK seperti itu. Jadi tinggal pokoknya saja itu yang teman-teman bayar, teman-teman lunasin supaya tidak kena BI checklist di bank gitu. Nah, jadi itu aja. Sebenarnya simpel gitu, nggak perlu repot-repot. Wah, perlu mendatangkan ahli untuk melakukan hack gitu ya di aplikasi di APK tersebut, nggak perlu. Jadi teman-teman jangan pernah terpengaruh gitu kalau ada orang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bisa untuk menghapus BI checklist, itu bohong betul itu, nggak ada. Cara untuk menghilangkan BI checklist ya, yang Anda alami ya, itu cukup membayar kewajiban utang yang pernah Anda lakukan gitu, baik di aplikasi walaupun di leasing dimanapun gitu ya. Itu yang wajib teman-teman lunasi. Nah, itu otomatis akan hilang. Saya pastikan itu ya. Jadi nggak ada cara lain teman-teman ya kalau untuk menghapus BI checklist ya. Rata-rata Anda di bank gitu ya, ya cukup membayar kewajiban utang yang ada pada aplikasi pinjol mungkin ya, atau mungkin ada di leasing. Ya, itu yang perlu dilunasin kewajibannya gitu. Nggak ada cara lain. Jadi kalau ada ya, ini juga ada saya temui ya di lapangan gitu. Kalau ada seseorang ya yang mengatakan bahwa dia bisa menghapuskan BI checklist di bank itu teman-teman wajib waspada. Itu penipuan. Nggak ada yang bisa untuk menghapus kecuali pihak APK atau pihak instansi dari pinjaman online ataupun leasing yang bersangkutan gitu. Itu yang bisa menghapusnya.
nggak ada cara lain gitu, berdasarkan data-data dari pinjaman kita, tunggakan kita gitu ya. Nah gitu, kalau tunggakan kita masih ada, ya udah selesaikan dulu agar BI checklist atau nama kita di bank itu jadi bersih lagi gitu, nggak ada masuk daftar hitam gitu. Nah, itu aja caranya, nggak ada cara lain. Nah gitu, jadi teman-teman jangan coba-coba ya untuk mencari orang yang ahli gitu ya, untuk menghapuskan data di bank gitu katanya gitu ya, untuk bisa menyelesaikan utang Anda dan menghapuskan semua data-data BI checklist Anda gitu di bank. Jadi di bank seolah akan mengatakan bahwa Anda ini bersih dan tidak punya utang gitu. Jangan pernah teman-teman, hati-hati, karena penipuan udah banyak yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan terpengaruh oleh yang namanya orang yang bisa untuk menghilang dari bank checklist Anda gitu, daftar hitam dari bank BI checklist Anda gitu ya. Jadi jangan percaya gitu pada orang-orang yang mengaku seperti itu gitu, ada gitu. Jadi caranya itu kalau untuk menghapus ya, mungkin pertanyaan untuk cara menghapus BI checklist ya, itu gampang. Caranya Anda selesaikan dulu kewajiban Anda di utang-utang yang lama Anda gitu, selesaikan dulu itu. Anda bisa cek gitu ya di BI checklist, bisa Anda cek nama Anda di mana Anda melakukan pinjaman. Yang jelas kalau pinjol legal itu pasti dia akan ada terkoneksi langsung ke BI checklist, itu ada yang legal ya. Setahu saya Akulaku dan Kredivo itu langsung dia terkoneksi di BI checklist. Pokoknya yang legal ya, itu Anda wajib selesaikan permasalahan Anda di situ, agar nanti Anda untuk ke depan ya, Anda untuk melakukan pinjaman lagi, mungkin untuk usaha Anda di bank gitu ya, di bank syariah, bank mana, Anda tidak terjerat, Anda tidak tersandung masalah itu gitu loh. Nah, gitu. Jadi caranya hanya itu teman-teman, nggak ada cara lain ya. Cara lain nggak ada. Bobol pakai hack itu nggak ada gitu, bohong gitu. Yang penting Anda selesaikan dulu kewajiban Anda di permasalahan Anda, di utang Anda yang lama gitu. Dah selesai, semua masalah selesai gitu. Anda nggak perlu keliling-keliling ya mencari bagaimana caranya ya gitu ya. Akhirnya Anda susah sendiri gitu. Nah gitu ya. Ya serasanya itu ya sedikit ulasan saya ya tentang BI checklist ya, atau daftar hitam di bank. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua ya. Jadi bisa menjadi gambaran lah gitu ya. Jadi untuk kita terkena BI checklist itu apabila kita galbay lebih dari 70 hari ya, sampai 90 hari lebih gitu ya, itu baru kita masuk dalam daftar BI checklist. Tapi kalau masih 5 hari atau 10 hari, kalau ada yang mengatakan seperti itu, itu belum gitu, belum ya. Gitu ya. Oke, saya rasanya itu teman-teman ya. Sukses buat teman-teman semuanya, dan semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dan puasanya dilancarkan selalu gitu ya, sampai finish dan sampai lebaran tentunya nanti ya, teman-teman bisa finish puasanya gitu. Jangan bolong-bolong lagi puasanya ya gitu ya. Oke, saya rasanya itu. Jangan lupa untuk melakukan subscribe dan nyalakan loncengnya channel Bang Kofil untuk mendapatkan info terbaru dari Bang Kofil channel official. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.